Halo warga Nobar, apa kabarnya hari ini? Sebelum menonton Squid Game Season 3 yang baru dirilis, kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan Season 1 sekaligus Season 2 dari series drama Korea yang pernah viral pada masanya, menceritakan tentang sebuah permainan mematikan di mana orang-orang kismin dikumpulkan untuk saling membunuh demi uang. Buat yang sudah agak-agak lupa gimana ceritanya atau yang belum nonton, so tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Squid Game. Berlatar di Korea Selatan, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Song Gi-hun. Dia adalah seorang pengangguran profesional mirip-mirip seperti saya, tapi kerjaannya cuma jadi sampah masyarakat. Di rumah, dia hanya tinggal dengan ibunya setelah mantan istrinya kawin lagi dan anaknya dirawat di sana. Hari itu, ibu Gi-hun memberikan uang agar Gi-hun bisa memberikan hadiah ulang tahun untuk anaknya. Tapi meski sudah diberi uang, Gi-hun malah ngelunjak dan mencuri uang ibunya. Tapi bukannya dipakai beli kado, Gi-hun malah menggunakannya untuk judi balapan kuda. Dia dan temannya yang bernama Jung Bae mempertaruhkan semua uang itu. Untung saja hari itu adalah hari keberuntungan Gi-hun karena kuda pilihannya berhasil menang. Di sini dia mendapatkan 4,5 juta won atau setara dengan harga Vespa Matic. Setelah itu Gi-hun menelepon anaknya kalau malam ini mereka berdua akan makan enak untuk merayakan ulang tahun. Ternyata walaupun Madesu, Gi-hun masih sayang pada anaknya, tapi sialnya nasib berkata lain karena pada hari itu ada rentenir yang menagihnya. Sontak Gi-hun pun panik hingga menabrak seorang wanita. Dia lantas diseret oleh si rentenir untuk membayar sebagian utangnya. Namun ternyata uangnya tidak ada di saku dan dia langsung sadar kalau wanita yang nabrak tadi telah mencopetnya. Alhasil dia pun diancam oleh si rentenir, di mana kalau dia gagal membayar dalam 1 minggu maka dia harus memberikan ginjalnya. 구 여기 지장 찍어. 그래 거기 구. Lagi-lagi Gi-hun harus kembali ke realita bahwa dia memang seorang sampah masyarakat. Dia lalu memakai sisa uang yang ada untuk bermain mesin capit agar bisa memberi kado mainan pada putrinya. Tapi karena dia dongo, akhirnya ada seorang bocil yang membantunya. Kemudian Gi-hun mengajak putrinya makan tateokbokki yang harganya cuma setara seblak. Untungnya putri Gi-hun tidak mempermasalahkan itu karena sebelum ini dia sudah makan steak bersama ibu dan ayah tirinya. Mendengar itu, Gi-hun pun merasa sangat hina dan pantas diinjak-injak karena tidak bisa memberi nafkah yang layak. Tak berselang lama, Gi-hun memberikan hadiah dari mesin capit tadi. Namun ternyata isi dari kotak itu adalah mainan pistol untuk anak laki-laki. Karena kebodohannya itu, Gi-hun pun meminta maaf pada sang anak dan dia berjanji akan memberikan hadiah yang lebih baik tahun depan. Waktu pun berlalu dan Gi-hun mengantar anaknya pulang. Tapi mantan istrinya menghina Gi-hun yang dianggap gembel dan tidak pantas berada di dekat anaknya. Saat di stasiun, Gi-hun kembali mengalami kesialan karena ketinggalan kereta. Lalu ketika menunggu, ada seorang pria dengan jas rapi tiba-tiba mengajaknya ngobrol. Awalnya, Gi-hun mengira kalau pria itu adalah agen MLM, sehingga dia mencoba menghindarinya. Namun ternyata pria tersebut membawa banyak uang di kopernya. Dia lantas mengajak Gi-hun untuk bermain dakji, sebuah permainan kartu anak-anak. Dan jika Gi-hun menang, maka dia akan mendapat 1 juta. Tapi kalau kalah, dia akan ditampar. Meski sedikit curiga, tapi Gi-hun tergiur dengan tawaran uangnya. Alhasil, dia pun menerima tawaran aneh tersebut. 몸으로요?
Setelah berkali-kali gagal, dia akhirnya berhasil mendapatkan uang juga. Kemudian, pria berjas itu kembali menawarkan sebuah permainan yang lebih besar, di mana pemenangnya akan menjadi miliarder. Tentu saja Gi-hun tidak langsung percaya karena banyak acara seperti ini yang scam. Dan setahu Gi-hun cuma Ninja Warrior dan Family 100 yang beneran. Meski begitu, pria berjas itu tetap memberinya kartu nama. Sebab dia tahu orang mencela-mencelek seperti Gi-hun pasti akan berubah pikiran. Sebelum pulang, Gi-hun mengunjungi toko untuk membeli ikan. Rupanya, anak dari tukang ikan ini adalah sahabat Gi-hun yang sukses. Dan katanya, sekarang dia sedang ada bisnis di luar negeri. Sepulangnya ke rumah, Gi-hun makan malam bersama ibunya. Di sini, dia merasa bersalah karena sudah mencuri uang sang ibu. Akhirnya, dia memberikan uang 1 juta tadi untuk ibunya. Di momen ini, sang ibu tiba-tiba memberitahu bahwa mantan istri Gi-hun akan membawa anaknya tinggal di Amerika. Yang mana jika ini terjadi, maka Gi-hun tidak bisa lagi bertemu sang anak. Jangankan ke Amerika, buat makan besok aja masih bingung. 지금 애랑 새 남편이랑 미국? 봉화는 그래. 알을 찾을 수 있다 카대. 영영 남대필인 기다. 어? Malam itu Gi-hun pun merenung tentang bagaimana caranya jadi kaya. Karena dengan punya uang dia bisa menemui putrinya kapan saja. Merasa putus asa, dia akhirnya menelepon nomor telepon milik pria berjas tadi. Dia lantas diminta menunggu di pinggir jalan untuk menunggu mobil jemputan. Setelah mobilnya datang, Gi-hun pun menyebutkan password lampu merah, lampu hijau. Dan akhirnya dia pun diizinkan masuk. Tapi di dalam mobil dia tiba-tiba dibius dengan gas. Singkat cerita, Gi-hun terbangun dengan pakaian training warna hijau. Begitu juga dengan peserta lain yang ternyata jumlahnya sangat banyak. Sementara itu di ruang kontrol, para penjaga mengenakan seragam merah, di mana setiap penjaga memakai topeng segitiga, kotak, dan lingkaran. Selain mereka, ada juga seorang frontman yang memakai topeng dan jubah hitam. Di sini, Gi-hun berkenalan dengan kakek-kakek bernama Il-nam. Yang dari kejauhan sekalipun bau tanahnya sangat kerasa karena ternyata dia mengidap penyakit tumor otak. Di tempat ini ada 456 peserta, di mana Il-nam adalah peserta nomor 1, sedangkan Gi-hun adalah peserta terakhir. Di saat mereka berbincang, tiba-tiba ada 2 orang yang gelut di tengah aula. Yang satunya adalah gangster bernama Doksu, dan satunya lagi adalah seorang wanita bernama Sae-byok, orang yang pernah mencopet Gi-hun. 네가 몇 대 맞는다고 뭐. 독립을 해. Di sini terungkap kalau Sae-byok berasal dari Korea Utara dan setelah kabur dari negaranya itu dia sempat bekerja di bawah Doksu. Akan tetapi dia berkhianat dan membuat Doksu sangat murka. Di saat yang lain cuma nonton, Gi-hun justru menghampiri Sae-byok dan menagih uang yang dicopet. Melihat aksi Gi-hun yang mengganggu, Doksu pun marah dan mengajaknya gelut. Tapi sebelum itu terjadi, para panitia keburu datang. Di sini, para penjaga itu ternyata memiliki hierarki jabatan. Topeng kotak adalah jabatan tertinggi, segitiga adalah pelaksana lomba, dan lingkaran adalah kacung. Kemudian, panitia menjelaskan bahwa mereka sedang ada di pulau terpencil, yang mana pulau tersebut memang khusus digunakan untuk permainan ini. Selama 6 hari, mereka akan berlomba dalam permainan anak dengan hadiah ratusan juta won. Kalau bisa mendapat uang ini, maka orang itu akan kaya 7 turunan. Namun, tidak semua orang percaya. Di sini ada seorang pria bernama Cho Sang-woo yang meminta bukti kalau uang itu beneran ada. Tak disangka-sangka, ternyata Sang-woo adalah anak si tukang ikan, alias sahabat masa kecil Gi-hun. Mendengar protes dari Sang-woo, panitia kotak tiba-tiba menunjukkan sebuah video yang ternyata isi videonya menjelaskan kalau Sang-woo adalah seorang manajer investasi. Namun investasinya gagal dan dia terlilit utang sebesar 50 juta won alias setengah triliun.
Jadi ternyata semua orang yang ada di sini adalah orang-orang putus asa. Mereka semua adalah sampah masyarakat yang bisa cuman jadi beban. Selain itu, mereka datang ke sini atas kemauan sendiri. Jadi panitia meminta agar para peserta tidak kebanyakan bacot. Kemudian, para panitia meminta mereka untuk menandatangani sebuah dokumen, yang mana dokumen ini menyatakan kalau pemain tidak boleh berhenti bermain, dan pemain yang ingin mundur akan dieliminasi. Namun, permainan bisa dihentikan kalau mayoritas peserta setuju untuk berhenti. Setelah semua orang setuju, mereka pun memasuki sebuah ruangan untuk difoto. 와, 씨발 존나 크다. 카메라를 달아보세요. Kemudian para peserta digiring melewati tangga warna-warni menuju ke lapangan untuk memainkan game pertama. Gi-hun lalu mendekati Sang-woo dan bertanya bagaimana bisa orang sukses sepertinya berada di sana, akan tetapi Sang-woo tidak mau membahasnya. Setelah semua peserta siap, panitia menunjukkan patung boneka Yong-hee. Di Korea, boneka ini sangatlah tidak asing karena sering ada di permainan anak-anak, dan kali ini para peserta akan memainkan game bernama lampu merah, lampu hijau, yang mana peserta hanya boleh bergerak saat boneka berkata lampu hijau dan tidak boleh bergerak saat boneka berkata lampu merah. Kalau ketahuan bergerak, maka akan langsung dieliminasi. Mendengar itu, para peserta pun sesumbar. Mereka merasa permainan ini terlalu mudah. Apalagi mereka sering memainkannya saat masih bocil. Di sini, mereka cuma diberi waktu 5 menit untuk melewati garis finish. Dan tanpa banyak basa-basi, permainan pun dimulai. Tapi ketika salah satu peserta ketahuan bergerak, tiba-tiba sontak orang-orang pun bingung apa yang sebenarnya terjadi. Namun, sebagian dari mereka mengira kalau ini hanyalah prank. Tapi setelah dilihat dari dekat, ternyata peserta itu benar-benar tewas ditembak oleh sniper. Alhasil, semua orang langsung kalang kabut. Dan hanya dalam waktu 1 menit saja, ratusan orang pun terbantai. Melihat banyak yang dibunuh, peserta yang masih hidup akhirnya bermain dengan serius. Namun di sisi lain, Il-nam justru terlihat menikmati permainan. Mungkin karena umurnya yang sudah tidak lama lagi. Di lain pihak, Sang-woo menyuruh Gi-hun yang ketakutan untuk bersembunyi di balik orang lain. Sementara itu, waktu menunjukkan 1 menit lagi. Mau tak mau, mereka harus berlari secepat mungkin. Darling, you are all I kiss me. I long for all I worship. The words fly me to the moon and in other words. Di saat yang lain sudah sampai, Gi-hun justru masih di belakang dan hampir jatuh. Untung saja ada seorang imigran Pakistan bernama Ali yang menyelamatkannya dari kematian. I love you. Hingga akhirnya dia pun berhasil sampai garis finish. Sedangkan orang-orang yang masih di belakang kini sudah jadi lautan mayat. Sungguh ironis, tempat yang penuh warna ini sekarang berubah menjadi medan pembantaian.
Setelah permainan pertama itu, para peserta yang selamat langsung kena mental. Di lain pihak, Gi-hun berterima kasih pada Ali yang telah membantunya. Lalu tak lama kemudian ditunjukkan kalau sisa peserta tinggal 201 orang. Lebih dari setengahnya dieliminasi. Dari sudut lain, seorang wanita bernama Minyo memohon untuk menghentikan permainan karena dia masih punya anak kecil. Seketika hal ini juga memicu peserta lain untuk memohon. Namun, panitia akan tetap melanjutkan permainan. Mendengar itu, Sang-woo pun menagih janji panitia, yang mana permainan akan dihentikan kalau para peserta sepakat untuk berhenti. Alhasil, panitia pun mengadakan voting, tapi sebelum itu mereka menunjukkan celengan raksasa dan memberitahu kalau total hadiahnya adalah 456 juta won. Setiap peserta akan mendapatkan minimal 1 juta won jika menang. Sedangkan untuk yang kalah dan mati, panitia akan mengirim uang pada keluarga mereka. Setelah mendengar penjelasan panitia, para peserta mulai goyah. Di sini, Gi-hun memilih untuk tidak melanjutkan permainan. Setelah semua orang voting, ternyata hasilnya imbang 100 lawan 100. Dan yang menjadi penentunya adalah Il-nam yang merupakan peserta nomor 1. Meski sempat ragu, tapi kakek satu ini akhirnya memilih untuk menghentikan permainan. Dengan begitu, permainan akan dihentikan dan semua orang akan dipulangkan. 여러분의 다수가 게임의 재개를 원하시면 언제든 이번 게임은 여기서 중단하겠습니다. Singkat cerita, Gi-hun dan Sae-byok dibuang begitu saja di tengah jalan. Sementara itu, Ali diturunkan bersamaan dengan Sang-woo di pusat Seoul. Kemudian, Ali meminjam ponsel Sang-woo untuk mengabari anak dan istrinya. Tidak hanya meminjamkan ponsel, Sang-woo juga mentraktirnya makan Indomie. Melihat kebaikan itu, Ali pun sangat berterima kasih. Karena selama di Korea, dia selalu mendapat diskriminasi karena beragama Islam dan berkulit gelap. Namun, Sang-woo tidak menganggapnya rendah sama sekali. Bahkan saat Ali hendak pulang jalan kaki, Sang-woo memberinya ongkos untuk naik bus kota. 기다렸다가 버스 타고 가요. 감사합니다. Keesokan harinya, Gi-hun melapor ke kandang polisi tentang permainan ini. Tapi tentu saja, polisi menertawakannya dan menganggap Gi-hun kebanyakan ngelem, karena mana mungkin ada pulau yang mengadakan permainan mematikan. Sebagai bukti, Gi-hun pun memberikan kartu nama yang dia dapat dari pria berjas. Namun saat polisi meneleponnya, ternyata malah salah sambung. Alhasil, Gi-hun pun diusir saat itu juga. Di saat yang sama, seorang polisi muda bernama Hwang Jun-ho datang setelah menangkap preman. Di sana, dia melihat kartu nama yang dibawa Gi-hun dan dia tampak mencurigainya. Sepulangnya dari kandang polisi, Gi-hun pulang ke rumah namun ibunya tidak ada, ponselnya juga tidak aktif. Alhasil, dia pun mengunjungi toko ikan untuk mencarinya. Tapi tidak jauh dari sana, dia bertemu dengan Sang-woo yang terlihat takut. Lalu dia curhat kalau dia tidak mau membuat sang ibu khawatir dengan kondisinya. Sepengetahuan ibunya, Sang-woo adalah anak sukses yang selalu dia banggakan. Tapi kenyataannya, saat ini Sang-woo sedang terlilit utang. Dan masalahnya, dia juga menggunakan aset miliknya dan ibunya sebagai jaminan. Sehingga kalau dia gagal membayar utang, maka toko ibunya juga akan disita oleh bank. Mendengar itu, Gi-hun pun merasa prihatin karena orang yang dia anggap hidup enak ternyata tidak jauh berbeda dengannya. Tak lama kemudian, Gi-hun
Gi-hun mendapat kabar bahwa ibunya berada di rumah sakit. Merasa panik, dia pun bergegas pergi ke sana. Dan ternyata sang ibu menderita penyakit diabetes akut dan kakinya harus diamputasi. Akan tetapi BPJS-nya tidak bisa menutup semua biaya operasi, sehingga Gi-hun harus mencari pinjaman uang. Di tempat lain, Junho sedang berada di apartemen kakaknya. Ternyata kakaknya menghilang secara misterius beberapa hari ini. Selain itu, sang kakak dulu juga pernah menghilang tanpa kabar. Namun di apartemen itu dia melihat kartu nama yang sama persis seperti milik Gi-hun. Jadi apakah kakaknya Junho juga ikut permainan atau malah sudah mati? Keesokan harinya, Sae-byok mengunjungi adiknya di panti asuhan. Mereka berdua berasal dari Korea Utara, sehingga keduanya terpaksa tinggal di panti asuhan. Karena itulah Sae-byok mencari uang agar bisa nyewa kos-kosan atau bahkan apartemen. Di sisi lain, kita diperlihatkan Ali yang sedang berada di sebuah pabrik. Ternyata dia sudah bekerja keras bagai kuda, namun belum dibayar selama 3 bulan. Padahal bosnya selalu menggaji pekerja Korea tepat waktu. Akhirnya Ali yang sudah muak didiskriminasi pun langsung menghajar si bos dan mengambil uangnya. Kemudian dia pulang dan menyuruh anak istrinya pulang ke Pakistan sebelum ada polisi datang. Sementara itu, Ali akan bertanggung jawab kalau memang harus dipenjara. Di waktu yang sama, Sang-woo yang sudah depresi mencoba untuk COD sama malaikat maut. Namun saat hendak menenggelamkan diri, ada orang yang menyelipkan kartu lewat celah pintu. Ternyata panitia permainan berdarah kembali mengundangnya untuk bermain. Sementara itu, Gi-hun masih sibuk minjem duit ke Jung-bae, sahabatnya. Namun, Jung-bae ternyata juga sedang kesulitan, jadi tidak bisa membantu. Gi-hun akhirnya pergi ke Indomaret untuk merenung sambil minum Golda. Namun di sana, dia tak sengaja bertemu dengan Ilnam. Di sini, Ilnam memberitahu kalau dia memutuskan untuk kembali bermain. Daripada hidup tersiksa, lebih baik ikut permainan. Lagi pula, umurnya juga sudah tidak lama lagi. 자네보다 내가 먼저 들어왔더라고. 여기가 Bersamaan dengan itu, Doksu sedang merencanakan sesuatu bersama anak buahnya, di mana dia ingin kembali ke permainan lalu merampok uang yang ada di pulau terpencil itu. Namun tanpa dia sadari, semua anak buahnya telah berkhianat. Mereka merasa kalau Doksu hanyalah seorang pecundang, apalagi dia menghabiskan uang geng hanya untuk kalah di kasino. Dan sekarang mereka semua ingin menghabisinya. 애들이 네가 빌린 돈 대신에 Sementara itu, Gi-hun menemui mantan istrinya untuk meminjam uang untuk biaya operasi. Namun, sang mantan tidak punya uang sebanyak itu. Begitu dia akan pulang, suami mantan istrinya memberikan uang secara cuma-cuma dengan syarat Gi-hun tidak boleh menemui anaknya lagi. Mendengar itu, Gi-hun pun merasa direndahkan dan tanpa ragu dia langsung menghajarnya. 안 갚으셔도 됩니다. 대신 자꾸 이런 식으로 불쑥 나타나시. Namun ternyata anak Gi-hun melihat kejadian itu dan tentu saja dia kecewa karena ayahnya melakukan kekerasan. Setelah harga dirinya diinjak-injak, dia pulang ke rumah dan di sana ada Junho yang ingin bertanya apakah Gi-hun mengenal kakaknya. Tapi karena sudah tak percaya polisi, Gi-hun pun memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Lalu ketika masuk ke rumah, dia melihat kartu nama lagi yang mengundangnya untuk balik ke permainan. Dan lagi-lagi karena merasa putus asa, dia akhirnya memutuskan untuk kembali. Namun dari kejauhan, Junho diam-diam mengikuti mobil yang membawa Gi-hun. Di pelabuhan ada puluhan mobil yang akan memindahkan peserta ke kapal. Melihat itu, Junho pun menyelinap dengan bersembunyi di kolong mobil. Kemudian dia masuk ke mobil untuk berpura-pura jadi peserta.
Di waktu yang sama, para panitia mulai men-scan leher para pemain yang ternyata sudah ditanam chip sebelumnya. Lalu saat akan mengecek Junho, tiba-tiba setelah menghabisi panitia itu, Junho pun memutuskan untuk menyamar sebagai panitia segitiga. Dia ingin mencari tahu apakah kakaknya ikut bersama mereka. Waktu pun berlalu dan mereka akhirnya sampai di pulau permainan. Dari 201 peserta yang selamat, ada 187 yang memutuskan kembali. Sisanya mungkin sudah mati kelaparan atau dikejar debt collector. Kemudian Ali menemui Gi-hun dan Sang-woo yang sudah dia anggap seperti kakaknya. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk membuat circle sendiri. Karena sepertinya mereka harus saling kerja sama agar bisa menang sampai akhir. Melihat itu, Ilnam pun ingin bergabung dengan circle Gi-hun. Awalnya Gi-hun ragu karena Ilnam sudah tuwir. Tapi karena kasihan, dia pun akhirnya mau menerima. Di sisi lain, Doksu juga sudah mengumpulkan para peserta untuk jadi timnya. Dia juga mengajak Sae-byok untuk bergabung karena biasanya orang korut sangat kuat. Namun Sae-byok ogah satu tim dengannya. 네 침대 걱정이나 해. 강 커져서 지 윗대가리 주머니까지 손댔다가 혁명적인 개새끼. Tak lama kemudian, panitia membagikan makanan agar mereka punya tenaga untuk melanjutkan permainan. Sambil makan, Ali berkata kalau dia tidak tahu apa-apa soal permainan anak Korea. Tapi untungnya, Sang-woo berjanji akan mengajarinya. Bersamaan dengan itu, Junho yang sedang menyamar pun pergi ke kamar panitia. Di dinding kamar tertulis peraturan untuk tidak membuka topeng, tidak berbicara tanpa izin, dan meninggalkan ruangan tanpa izin. Dan hari itu dia mau tidak mau harus mengikuti aturan terlebih dahulu. Sementara itu, di ruang peserta, saat peserta lain sedang tidur, Minyo ingin pergi ke kamar mandi karena kebelet kencing. Secara peraturan, tidak boleh ada peserta yang keluar saat waktu tidur. Akan tetapi, Minyo mengancam akan kencing di sini sehingga ia diizinkan pergi. Melihat itu, Sae-byok juga ingin pergi ke kamar mandi. Saat Minyo di WC, ternyata dia tidak kebelet kencing, tapi kebelet nyebat. Dia merokok di WC itu dengan sangat tenang seperti di rumah sendiri. Namun di saat yang sama, Sae-byok menyelinap ke ventilasi udara. Dia lalu menyuruh Minyo untuk mengawasi keadaan. Kemudian dia menelusuri saluran ventilasi dan melihat para panitia sedang melelehkan gula di dapur. Dia pun menduga kalau itu akan menjadi petunjuk untuk permainan selanjutnya. 잠깐만 있어봐. 이제 여기 휴지가 들어오지 마. 거기 그대로 있어. 이제 나오세요. 내가 컴플레인 좀 해야겠어. 야, 이 새끼야. 너 내가 들어오지 말라고 그랬지? Saat mereka pulang ke aula, Minyo bertanya apa yang Sae-byok lihat, namun Sae-byok akan memberitahunya besok. Di saat yang sama, Sang-woo diam-diam mendengar pembicaraan ini. Keesokan harinya, Minyo kembali bertanya apa yang dia lihat, dan Sae-byok menjawab kalau dia melihat para panitia melelehkan gula di dapur. Mendengar itu, Minyo langsung kecewa karena informasi itu tidak akan berguna. Setelah sarapan pagi, permainan kedua mereka akan segera dimulai. Tapi di lain pihak, ada seorang panitia bernama Byong-gi yang ternyata seorang dokter ilegal. Dia lalu merobek roti pemberian panitia yang ternyata berisi kertas bocoran permainan selanjutnya. apakah dia orang dalam? Mari kita lanjut dulu. Tak berselang lama, para peserta diarahkan ke tempat permainan. Di sini, Sang-woo mendekati Sae-byok dan bertanya apa yang dia lihat. Karena Sang-woo berjanji akan membantunya selama permainan, Sae-byok akhirnya memberitahu semuanya. Sang-woo pun langsung teringat dengan permainan anak-anak Korea, yaitu mengukir gulali.
Ada 4 lambang yang harus mereka pilih, yaitu bintang, segitiga, lingkaran, dan payung. Gi-hun yang otaknya kesumbat nomor togel pun bingung, sementara Sang-woo yang sudah tahu malah menyarankan agar mereka memilih lambang berbeda. Ternyata tebakan Sang-woo benar, permainannya adalah mengukir gulali, dan yang memilih segitiga seperti Sang-woo paling diuntungkan. Sedangkan Gi-hun hanya bisa pasrah karena memilih lambang yang paling sulit. Aturan permainannya simpel, dalam waktu 10 menit peserta harus melepaskan lambang dari gulali menggunakan jarum. Jika lambangnya retak, peserta akan dihabisi saat itu juga. Dan tanpa banyak cincong lagi, permainan pun dimulai. Meskipun terkesan remeh, tapi ada puluhan peserta yang gagal dan terbunuh. Sementara itu, Minyo yang punya korek api menggunakannya untuk memanaskan jarum. Alhasil, gulali itu jadi mudah meleleh. Di sisi lain, orang yang pertama selesai adalah Byung-gi. Kemudian disusul oleh Sebyok, Ali, dan Sang-woo. Setelahnya, semua pemain yang berhasil pun diizinkan kembali ke aula. Namun, Byung-gi yang punya orang dalam memilih untuk berbelok ke tempat lain. Sedangkan di sisi lain, Minyo juga akhirnya selesai mengukir. Namun sebelum pulang, dia memberikan koreknya pada Doksu. Dia melakukan ini agar Doksu mau membantunya di game lain. Bersamaan dengan itu, Gi-hun masih berjibaku dengan permainan. Dan karena panik, tangannya pun gemetar dan tubuhnya dipenuhi keringat hingga menetes ke gulalinya. Tapi keringat itu membuat Gi-hun punya ide cemerlang. Gi-hun pun menjilati gulalinya sampai tipis sehingga dia bisa mengukirnya tanpa pecah. Melihat aksi Gi-hun, peserta lain pun mengikutinya. Sampai akhirnya Gi-hun dan Il-nam berhasil menang tepat waktu, sedangkan peserta yang gagal akan dihabisi saat itu juga. Akan tetapi, ada salah satu peserta mengamuk dan mengancam akan membunuh salah satu panitia bertopeng kotak. Peserta ini lalu memaksa si panitia untuk membuka topengnya, dan ternyata panitia itu masih sangat muda. Melihat ini, peserta itu pun mengingatkan dia pada anaknya, dan pada akhirnya dia memutuskan untuk pindah alam. Lalu tak lama kemudian frontman datang dan membunuh panitia yang membuka topeng itu, karena ternyata salah satu aturan di sana adalah dilarang membuka topeng. Di tempat lain, semua peserta yang selamat sudah kembali ke aula. Kali ini ada 79 peserta yang tereliminasi. Malam harinya Doksu CS mengambil makan malam dengan serakah sampai ada yang tidak kebagian. Dan saat ada yang menentang, maka Doksu pun langsung menghajarnya. 당신들 뭐야? 왜 남의 걸 가로채는 건데? Melihat peserta yang tewas itu, Gi-hun pun heran kenapa panitia hanya diam saja. Dan panitia pun mengatakan kalau tugas mereka hanya mengeliminasi saat permainan saja. Doksu yang mendengar itu pun berpikir kalau dia bisa membunuh para peserta. Dengan begitu, saingannya akan semakin sedikit. Di sisi lain, ternyata Byung-gi telah bekerja sama dengan panitia sejak awal, khususnya panitia pembuangan mayat. Karena dia seorang dokter, panitia pun memanfaatkannya untuk mengambil organ peserta yang mati. Padahal tindakan seperti ini sangat dilarang dalam peraturan.
Di aula, Sang Woo memberitahu Gi-hun CS untuk tidak tidur malam ini karena saat lampu mati, kelompok Doksu pasti akan menyerang mereka. Apalagi Gi-hun sadar kalau Doksu terus melihat Sae-byok yang sepertinya akan menjadi target utama. Oleh karena itu, Gi-hun pun mengajak Sae-byok untuk bergabung dengan kelompoknya. Namun Sae-byok menolak ajakan Gi-hun karena ia tidak mempercayai siapapun. Sementara itu, Byung-gi memilih untuk bergabung dengan Doksu yang merupakan kelompok terkuat. Dan agar diterima, Byung-gi pun mengatakan kalau dia punya kenalan orang dalam. Tak berselang lama, lampu aula dipadamkan. Dan tanpa membuang-buang waktu, kelompok Doksu langsung beraksi. Hingga akhirnya, para peserta pun saling membunuh. Namun, kerusuhan itu dihentikan setelah Ilnam memohon-mohon. Bahkan, si kakek sampai kencing di celana karena sangat ketakutan. Setelah itu, para panitia membawa 27 peserta yang meninggal. Untungnya, kelompok Gi-hun tidak ada yang terluka serius. Dan sekarang, Sae-byok juga ikut bergabung dengan mereka setelah menyadari kalau dia tidak mungkin bertahan kalau sendirian. Keesokan harinya, permainan ketiga akan segera dilakukan. Di permainan ini, peserta harus membuat grup berisi 10 orang. Mereka pun berpencar untuk mencari orang. Dan Sae-byok mendekati seorang wanita bernama Ji-yong. Dia merasa kasihan karena Ji-yong terlihat menyendiri dan tidak punya teman. Sementara itu, Doksu sudah tahu dari Byung-gi kalau permainannya akan mengandalkan kekuatan fisik. Oleh karenanya, Doksu mengumpulkan 10 laki-laki yang kuat. Bahkan, dia mengusir Minyo karena dianggap lemah. Tentu saja Minyo pun merasa tersinggung. 내가 미안해. 내가 더 잘할게. 나는 오빠 없이 안 되는데. 한 번만 더 오빠라고 짓거리면 그 아가리 찢어버린다. 개새끼. 이제야 뭐 죽인다고 했다. 아이고 무서워라. Di sisi lain, Gi-hun sudah berkumpul dengan kelompoknya, namun dia masih kekurangan satu pemain. Dia akhirnya mengajak Ilnam yang terlihat kasihan sebab tidak ada yang ingin punya anggota lemah dan tuwir sepertinya. Selain itu, Minyo juga akhirnya terpaksa bergabung di sini karena tidak ada lagi peserta yang mau menerimanya. Lalu ketika mereka sampai di arena permainan, panitia mengumumkan kalau permainan kali ini adalah tarik tambang. Sontak tim Gi-hun pun mendadak lemas sebab tim mereka sangatlah cupu. Sedangkan Doksu CS memiliki tim yang berisi gangster dan kuli proyek. Singkat cerita, tim pertama yang bertarung adalah tim Doksu melawan tim lemah. Mereka akan bermain di atas tower di mana yang kalah akan terjatuh dari ketinggian 70 meter. Selain itu, tangan mereka juga diikat dengan tambang sehingga peserta tidak akan bisa melarikan diri, dan tanpa membuang waktu lagi, match pertama pun dimulai. Sesuai dugaan, tim Doksu menang dengan sangat mudah. Kemudian, selanjutnya adalah tim Gi-hun melawan tim yang berisi laki-laki semua. Namun, Ilnam berkata kalau ini adalah permainan yang biasa dia mainkan saat remaja. Dan meskipun fisiknya lemah, tapi otaknya masih encer. Ilnam pun memberikan sebuah strategi. Pertama, posisi mereka harus selang-seling kiri dan kanan. Kedua, kaki mereka harus sejajar menghadap ke depan. Kemudian di 10 detik pertama, mereka hanya akan bertahan sampai lawan kebingungan dan kehabisan tenaga. Dan tanpa disangka, strategi Ilnam ternyata sangatlah gacor. 아랫배를 하려면은 웬만해서는 하고 상대편이 당황을 해주는 순간이 분명히 올 것이다.
Hingga akhirnya tim Gi-hun pun memenangkan permainan. Setelah semua pertandingan selesai, Gi-hun CS berpikir kalau Doksu pasti akan menyerang lagi malam ini. Oleh karena itu, mereka berniat membuat barikade. Kali ini Minyo berada di pihak mereka karena merasa dikhianati Doksu CS. Tak berselang lama, Doksu menghampiri Gi-hun dan mengancam akan membunuhnya malam ini. Namun, dia sama sekali tidak takut. Karena dia tahu anak buah Doksu adalah orang-orang yang tidak loyal dan suatu saat circle-nya pasti akan terpecah belah. 정말 믿는 거야? 나 같으면 네가 제일 센 놈이니까. 한번 좀 쪽수를 줄여놔야. 그냥 그거 내려놓고 그냥 쉬어. Bersamaan dengan itu, Junho dipekerjakan sebagai kurir organ dalam. Karena penasaran, Junho pun banyak bertanya di sini. Hingga tanpa dia sadar, Byonggi dan para panitia mulai mencurigainya. Setelah selesai, Byonggi menanyakan permainan selanjutnya. Akan tetapi, permainan selanjutnya belum diketahui. Alhasil, Byonggi pun marah dan merasa dirugikan. Dia lalu mengancam akan membunuh salah satu panitia kalau tidak mau mencari tahu permainan selanjutnya. Hingga pergelutan pun terjadi. 안에 있는 놈들이 오늘 밤에 날 죽일 거는 거야. 지금 계속 이러고 있다. 더 위험해져. 잠깐. 아침 몇 시까지 가야지? Usai membunuh panitia, Byonggi pun melarikan diri sebelum dikeroyok panitia lain. Lalu salah satu panitia berusaha menenangkannya. Karena bagaimanapun juga, Byonggi sangat dibutuhkan dalam penjualan organ. Bahkan panitia satu ini sampai membuka topengnya. Dan ternyata hal itu dilihat oleh frontman. Alhasil, frontman pun langsung membunuh Byonggi dan panitia tersebut. 마지막 기회를 주는 거야. 너희들이. Di waktu yang sama, Junho menarik kulkas di sebuah ruangan. Di sana ada sebuah lubang, lalu dia dan panitia satunya lagi masuk ke lubang itu untuk mengantarkan. Sebenarnya, lubang ini merupakan jalur evakuasi para tamu VIP. Mereka adalah orang-orang yang mendanai seluruh permainan. Di sana juga ada bom yang akan diaktifkan setelah VIP melarikan diri, sehingga pulau akan hancur dan semua jejak akan terhapus. Junho kemudian banyak bertanya tentang VIP yang semakin membuat panitia ini curiga, hingga akhirnya dia menyuruh Junho membuka topengnya. Tapi dengan sigap Junho langsung membalikkan keadaan dengan menodongnya. Di sini Junho menginterogasi panitia ini tentang kakaknya. Dia lantas memberitahu ciri-ciri kalau kakaknya cuma punya satu ginjal. Panitia ini pun mengatakan kalau semua data peserta ada di ruangan frontman. Setelah mendapat informasi itu, Junho pun langsung membunuhnya. 팀이 되면은 Kemudian dia menyelinap ke ruangan frontman. Sebenarnya frontman sudah tahu kalau ada yang menyusup ke sana, tapi dia hanya diam saja. Sedangkan Junho masih mengecek file peserta dari tahun ke tahun. Dan tidak disangka-sangka ternyata sang kakak adalah pemenang permainan pada tahun 2015, yang artinya dia kemungkinan masih hidup di suatu tempat. Keesokan harinya, para peserta bersiap untuk melanjutkan permainan. Namun saat melewati tangga, semua peserta terkaget-kaget karena mayat Byonggi digantung di sana. Frontman ingin memperingatkan mereka agar tidak meremehkan aturan di tempat itu. Dan seketika ketakutan pun mulai menghantui mereka. Karena semakin mereka melangkah, tempat itu menjadi lebih mengerikan. Di permainan selanjutnya, para peserta harus mencari pasangan karena permainannya membutuhkan 2 orang. Sontak, mereka pun langsung mencari pasangan terbaiknya. Sangwoo akan bermain bersama Ali, Saebyok akan berpasangan dengan Jiyong, sedangkan Gi-hun mengajak Ilnam untuk bermain dengannya. Dia merasa kasihan karena tak ada yang mau berpasangan dengan kakek ini. Setelah semuanya berpasangan, Minyo panik karena dia tidak punya teman bermain. Awalnya, dia mengira akan dieksekusi, tapi ternyata dia malah hoki karena dilarang ikut bermain. 동두천에서 강남까지 내가 싹 다. 그러니까 오빠 나랑 같이 하자. 오빠들 잘 못하잖아. 나 여자랑도 잘해. 언니 내가 야이 새끼. 내가 어디 좀 볼게.
Rupanya, permainan kali ini adalah permainan kelereng. Semua orang diberi 10 kelereng untuk dimainkan. Namun ternyata mereka berpasangan untuk saling mengalahkan. Tentu saja hal ini membuat semua orang merasa tergocek, sebab mereka telah memilih partner atau bahkan teman terbaik mereka di sini. Aturan permainannya cenderung bebas. Yang terpenting, peserta harus mengumpulkan 20 kelereng tanpa melakukan kekerasan. Di saat yang lain sedang bermain, penyakit pikunnya Ilnam tiba-tiba kambuh. Gi-hun pun pusing sendiri dengan tingkah kakek itu. Di sisi lain, Sang-woo yang berpasangan dengan Ali memutuskan untuk bermain permainan ganjil genap. Mereka hanya perlu menebak apakah kelereng yang dipegang ganjil atau genap. Tapi di sini Ali terus-terusan menang hingga membuat Sang-woo kelabakan. 왜요? 저 다른 사람이랑 하고 싶어요. 쓸데없는 소리 하지 말고. Tidak ingin mati konyol, Sang-woo pun tega bermain licik dengan Ali. Dia menyuruh Ali mencuri kelereng milik peserta lain. Sedangkan kelereng yang sudah didapatkan Ali akan dijaga Sang-woo untuk sementara. Karena sudah menganggap Sang-woo seperti kakak sendiri, dia pun mau menurutinya. Namun kepercayaan Ali dikhianati oleh Sang-woo yang mengganti semua kelerengnya dengan batu. Alhasil, Ali pun kalah dalam permainan. Pada akhirnya Ali pun menjadi korban dari ambisi Sang-woo. Sementara itu, Doksu dan lawannya sedang bermain lempar kelereng. Di sini, dia sebenarnya hampir kalah, akan tetapi keberuntungan sedang berpihak padanya. Dan setelah melempar kelereng terakhir, dia berhasil memenangkan permainan. 즐거웠다 이 개새끼야! 이 개새끼들! Di sisi lain, cerita Ji-young tidak kalah ngenes. Dia bercerita kalau ibunya tewas dibunuh sang ayah. Dan karena dendam, akhirnya Ji-young membunuh ayahnya hingga dia dipenjara. Lalu setelah bebas, dia diundang ke permainan ini. Setelah curhat, mereka pun bermain karena waktunya sudah mepet. Tapi bukannya bersaing, Ji-young justru mengalah dan memberikan semua kelerengnya pada Sae-byok. Tentu saja hal ini membuat Sae-byok bingung. Namun Ji-young berkata kalau dia sudah pasrah. Lagi pula, dia sudah tidak punya siapa-siapa. Sedangkan Sae-byok masih punya adik yang harus dirawat. Mendengar hal itu, Sae-byok pun merasa terharu sekaligus sedih. Bersamaan dengan itu, Gi-hun kesulitan mengajak Ilnam bermain karena kakek itu benar-benar sudah pikun. Dia pun akhirnya memohon-mohon agar si kakek mau bermain. Tapi dalam permainan ini, Gi-hun sebenarnya sudah kalah. Namun karena tidak mau mati, dia pun terpaksa membohongi Ilnam yang sudah pikun. Padahal Ilnam sebenarnya tahu kalau dia telah ditipu, tapi dia membiarkan Gi-hun menang. Singkat cerita, Ilnam pun dieksekusi dan Gi-hun merasa sangat bersalah. 방금 뭐라고? 짝이야. 그럼 Singkat cerita, peserta yang menang digiring ke aula. Di sana, Minyo terlihat sedang bersantuy karena tidak ikut bermain. Sementara itu, peserta yang lain merasa sedih dan berdosa karena telah mengorbankan orang terdekat mereka. Di tempat lain, para tamu VIP akhirnya datang ke pulau tersebut. Mereka menggunakan topeng binatang yang terbuat dari emas. Dan tujuan mereka ke sini adalah untuk menonton orang Kismin saling membunuh demi uang. Karena bagi mereka, itu adalah tontonan yang sangat menghibur. Lalu saat pelayan mengantarkan minuman, Junho menyerang salah satu dari mereka. Dan setelah itu, dia menyamar menjadi pelayan untuk menyelidiki para VIP.
Keesokan harinya, para peserta dibawa ke suatu tempat di mana mereka harus memilih sebuah nomor. Di sini, Gi-hun kebagian sebagai nomor terakhir. Dan ternyata, permainan hari itu adalah menyeberangi jembatan kaca. Di sana ada 2 jenis kaca. Satu kaca adalah tempered glass yang kuat dan bisa menahan beban 2 orang. Sementara kaca satunya lagi adalah kaca yang mudah pecah. Kalau gagal, mereka akan jatuh dari jembatan dan langsung pindah alam. Akan tetapi, 2 kaca itu benar-benar sulit dibedakan. Kemudian, orang yang akan maju duluan adalah yang memilih nomor 1. Sedangkan Gi-hun berada di posisi terakhir alias posisi yang paling menguntungkan. Dan setelah diberi aba-aba, permainan pun dimulai. Tanpa diduga, ternyata permainan ini jauh lebih mematikan daripada yang mereka bayangkan. Selain itu, para peserta juga saling dorong demi menyelamatkan dirinya sendiri. Sedangkan Minyo, dia membalas dendam pada Doksu dan memilih untuk mati bersamanya. 신하면 죽는다고 했지. 쫄보 새끼. Kemudian tersisa Gi-hun, Sae-byok, Sang-woo, dan 1 peserta lain. Tapi karena waktu mereka hampir habis, Sang-woo dengan sengaja mendorong peserta yang ada di depannya. Alhasil, Gi-hun, Sae-byok, dan Sang-woo pun selamat dari kematian. Namun, Gi-hun terlihat tidak suka dengan cara Sang-woo yang licik. Padahal, Gi-hun juga licik saat bermain kelereng dengan Il-nam. Di tempat lain ada tamu VIP hombreng yang terus menggoda Junho, namun Junho yang masih normal pun merasa jijik. Hanya saja dia rela mendekati anggota VIP ini agar bisa menggali informasi. Dia lantas diajak ke sebuah tempat yang sepi, lalu saat topeng Junho dibuka, Junho pun langsung menyergapnya. Dia kemudian menginterogasi VIP ini sembari merekamnya. Di lain pihak, frontman yang curiga pun mengirim anak buah untuk mencari VIP yang hilang. Dan saat si anak buah menemukannya, tamu VIP itu sudah pingsan. Sedangkan Junho sudah melarikan diri dengan menyelam. Setelah sampai ke daratan, Junho berniat mengirim pesan ke atasannya. Tapi saat sedang mencari sinyal, dia dikejutkan dengan kehadiran frontman di sana. Alhasil, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sialnya, Junho terpojok di ujung tebing dan tidak bisa berkutik di hadapan frontman. Lalu Junho menembak bahunya dengan peluru yang tersisa. Namun secara mengejutkan, frontman tiba-tiba membuka topengnya. Tak disangka-sangka, ternyata dia adalah kakak Junho. Bahkan BMKG pun tidak bisa memprediksi hal ini. Rupanya, pria bernama Inho ini memilih untuk jadi frontman setelah memenangkan permainan. Dan karena sang adik sudah terlanjur tahu rahasianya, Inho pun mengajak Junho untuk bergabung jadi panitia. Tapi sebagai polisi yang baik, Junho menolak dengan keras. Dia juga memohon agar kakaknya mau pulang ke rumah sebab ibunya sudah menunggu. Sayangnya, Inho tetap memilih jadi frontman. Lalu dengan terpaksa, dia harus menembak adiknya sendiri. Tak lama kemudian, panitia datang untuk memberi mereka hadiah sebelum permainan terakhir. Namun sebelum itu, mereka harus mengganti pakaian dengan tuxedo. Saat di kamar ganti, ternyata perut Sae-byok terluka karena pecahan kaca dan membuatnya kehilangan banyak darah.
Setelah mengganti pakaian, mereka diberi makan makanan mewah. Sang-woo dan Gi-hun memakannya dengan lahap, tapi Se-byok tampak menahan rasa sakit. Setelah selesai makan, semua piring dan sendoknya dibawa kecuali sebuah pisau untuk dijadikan senjata. Di sini, Gi-hun menyadari kalau Se-byok sedang terluka. Mereka berdua lalu saling berjanji, kalau Se-byok menang maka dia harus merawat ibu Gi-hun. Sebaliknya, Gi-hun harus merawat adik Se-byok jika pulang dengan selamat. 나랑 약속 하나만 해. 내 동생 꼭 챙겨준다고. Ketika malam sudah larut, Gi-hun tiba-tiba kepikiran untuk membunuh Sang-woo. Tapi saat dia akan melakukannya, Se-byok mengatakan kalau Gi-hun bukanlah seorang pembunuh. Lagi pula, dia juga sebenarnya masih peduli dengan Sang-woo, sahabat masa kecilnya. Namun beberapa jam setelah itu, panitia datang membawa peti mati. Dan tidak disangka-sangka, ternyata Sang-woo diam-diam sudah menghabisi Se-byok. Sontak, Gi-hun pun marah besar dan ingin membunuh Sang-woo. Tapi karena ada tamu VIP, maka Gi-hun dan Sang-woo tidak boleh mati sebelum final. Keesokan paginya, final pun akan segera dimulai. Mereka berdua akan bertanding di permainan bernama Squid Game. Pada dasarnya, permainan ini mengandalkan pertarungan fisik di atas lambang berbentuk cumi-cumi. Jadi yang paling kuat, dia yang akan menang. Lalu setelah menerima aba-aba, Gi-hun pun langsung menyerang Sang-woo. Di pertarungan ini, Gi-hun sangat marah pada keadaan. Dia tak menyangka akan bunuh-bunuhan dengan sahabatnya sendiri. Sementara itu, Sang-woo yang sudah terpojok meminta agar Gi-hun segera membunuhnya karena pada dasarnya dia memang layak mati. Akan tetapi, Gi-hun menolak dan meminta panitia untuk menghentikan permainan. Lagi pula, dia sudah menang karena Sang-woo tidak mungkin bisa bermain dengan kondisi sekarat. Di saat panitia mau membuat keputusan, Sang-woo memohon agar Gi-hun mau merawat ibunya. Lalu setelah itu, dia tiba-tiba COD dengan malaikat maut. Dengan begitu, Gi-hun pun dinyatakan sebagai pemenang Squid Game dan mendapatkan semua hadiahnya. Namun bukannya senang, dia justru merasa hampa. Karena bagaimanapun juga dia mendapatkan hadiah itu setelah 455 orang terbunuh di depan matanya sendiri. Dan naasnya, ketika dia pulang ke rumah, sang ibu sudah meninggal dunia. Hal ini pun membuat hatinya semakin hancur. Bayangkan dia jadi miliarder tapi harus kehilangan orang-orang yang dia sayangi, ibunya, anaknya, dan sahabatnya. 엄마 나왔어. 1 tahun pun berlalu, dan hingga saat ini Gi-hun sama sekali tidak menyentuh uang hadiahnya. Bahkan dia memilih untuk hidup seperti gembel. Lalu pada suatu malam ada seorang nenek yang memberinya kartu berlambang Squid Game. Seketika dia pun terkejut bukan main. Singkat cerita, Gi-hun pun mendatangi alamat yang ada di kartu tersebut. Dia lalu masuk ke sebuah gedung tinggi. Di sana ada seseorang yang sedang dirawat, dan ternyata orang itu adalah Il-nam. Tentu saja Gi-hun terheran-heran, kenapa orang yang sudah mati bisa ada di sini. 누굽니까?
Gi-hun yang curiga pun bertanya siapa sosok Il-nam sebenarnya, dan kakek itu menjawab dengan santuy kalau dia adalah orang yang membuat Squid Game. Mendengar itu, Gi-hun pun merasa sangat kecewa. Selama ini ternyata dia dibodoh-bodohi oleh seonggok kakek bangkotan. Si kakek berkata kalau uangnya terlalu banyak dan hidupnya mulai membosankan. Apalagi dia juga punya penyakit yang mulai menggerogoti tubuhnya. Alhasil dia pun mengajak orang kaya lain untuk membuat Squid Game. Baginya, melihat orang Kismin saling membunuh adalah hiburan. Gi-hun pun semakin marah sebab Il-nam menganggap enteng nyawa manusia. Namun Il-nam membela diri dengan berkata bahwa tidak ada satupun peserta yang dipaksa bermain. Mereka datang ke pulau itu atas keputusannya sendiri. Lalu Il-nam juga menjelaskan kalau dia ikut bermain karena merasa umurnya sudah tidak lama lagi. Dan setelah mengatakan itu, dia pun akhirnya meninggal dunia. Ternyata dia impostor yang sebenarnya. Meskipun masih marah dengan kenyataan, Gi-hun memutuskan untuk move on. Dia lalu pergi ke salon untuk mewarnai rambutnya jadi merah. Ini adalah model rambut untuk orang yang tidak punya teman. Karena kalau punya, pasti ada yang mengingatkan betapa jametnya dia. Kemudian, dia pergi ke panti asuhan untuk menjemput adik Sae-byok, lalu menitipkannya pada ibu Sang-woo. Tidak hanya itu, dia juga meninggalkan koper berisi 100 miliar rupiah. Setelahnya, dia ingin pergi ke Amerika untuk bertemu dengan putrinya. Namun di stasiun kereta bandara, dia tiba-tiba melihat pria berjas hitam yang sedang mencari pemain Squid Game. Seketika trauma Gi-hun kembali kambuh dan hatinya berkata kalau dia harus kembali ke pulau itu dan menghancurkan semua yang ada di sana. Bagi Gi-hun, kembali ke permainan laknat itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikannya. 어디로 모실까요? 서울로 가주세요. Di sini, Gi-hun ingin melepas semua hal yang berkaitan dengan Squid Game, termasuk melepas microchip yang selama ini terpasang di belakang lehernya. Di sisi lain, Junho yang sempat ditembak frontman ternyata berhasil diselamatkan. Dan hal itu pun membuat ibu Junho sangat bersyukur. Singkat cerita, 2 tahun telah berlalu, sekarang Junho bertugas sebagai polisi lalu lintas. Karena setelah peristiwa mengerikan yang dialaminya, dia sebenarnya hampir dipecat. Dia dianggap halu saat melaporkan kejahatan yang terjadi di Pulau Squid Game. Untungnya, atasan Junho berhasil menyelamatkan karir polisi muda tersebut. Tapi hingga sekarang, Junho masih sering mendesak komandannya untuk menyelidiki permainan itu. Sayangnya, sang komandan menganggap bukti yang dikumpulkan Junho belum cukup, sehingga pihak kepolisian tidak bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut. Padahal yang namanya bukti ia harus dicari, bukan malah ditunggu. 증거로 범인을 잡는다. 너 정말 기억이 안 나냐? 예. Di saat yang bersamaan, Gi-hun masih memburu para pelaku permainan Squid Game. Selama 2 tahun ini, dia memperkerjakan seorang rentenir bernama Kim yang dulu pernah menyiksanya. Namun, karena sekarang dia punya banyak uang, rentenir itu pun jadi tunduk. Sayangnya, pencarian Kim dan anak buahnya itu sia-sia. Bahkan, anak buah Kim yang bernama Woo Seok menganggap Gi-hun halu dan tidak waras. Namun meski begitu, Kim tetap menyuruh anak buahnya untuk bekerja. Karena nyatanya, Gi-hun selalu membayar mereka dengan uang yang banyak. 찾는 놈한테 무조건 반 준다. 10억을 더 준단다. 10억이요? 그럼 자러 가야지. Sesuai perintah Gi-hun, Woo Seok kemudian mendapat orang tambahan untuk melaksanakan misinya. Intinya, dia harus bisa menangkap seorang pria berjas yang kita panggil saja Agus. Woo Seok lantas memberi petunjuk kepada anak buah Kim lainnya untuk mencari pria tersebut di setiap stasiun. 보너스가 지급됩니다.
Bersamaan dengan itu, Junho juga melakukan pencarian. 2 tahun lalu dia selamat karena ditemukan oleh seorang nelayan asal Solo yang kita sebut saja Pak Joko. Jadi selama 2 tahun terakhir ini, Junho selalu menemui Pak Joko untuk mencari pulau yang digunakan untuk Squid Game. Namun sayang seribu sayang, Pak Joko tidak menemukan pulau yang dimaksud. Karena 2 tahun lalu dia menemukan Junho di pulau tak berpenghuni, bukan pulau Squid Game. Yang artinya ada orang yang sengaja memindahkan tubuh Junho agar bisa ditemukan oleh orang lain. 갑자기 또 안 온다니까 섭섭해지려 그러네. 내가 그 경찰 월급보다 더 많이 쳐줄 테니까. 그래, 같이 오징어나 잡자. Scene kemudian beralih pada Kim dan Woo Seok yang sedang berjaga di stasiun. Lalu tiba-tiba saja tanpa diduga, Kim dan Woo Seok menemukan pria yang mereka cari, yaitu Agus. Maka dengan cepat Kim langsung menghubungi Gi-hun yang bersiaga dengan mobilnya. Setelah itu Gi-hun memberi instruksi kepada Kim untuk mengikuti Agus dan jangan berbuat apapun sebelum Gi-hun datang. 조심해서 따라오고 계속 위치 알려주세요. 이동한다. 지금 출발하겠습니다. Rupanya Agus membeli 100 roti dan 100 kupon lotre di warung Madura. Setelah itu dia pergi ke taman dan menemui semua gelandangan dan orang-orang Madesu yang ada di sana. Dengan tenang Agus menyuruh para gelandangan itu untuk memilih antara roti dan kupon lotre. Dan sesuai dugaan Agus, hampir semua gelandangan di sana memilih kupon lotre. Akhirnya, pria itu pun membuang semua roti yang telah dia beli lalu menginjak-injaknya. Dia ingin menunjukkan kalau orang-orang Kismin memang hobi berjudi daripada memilih hal yang pasti. Itulah kenapa mereka akan terus menggembel. Sementara di lain tempat, Gi-hun menyetir dengan kecepatan tinggi. Tapi sialnya, dia justru diberhentikan oleh polisi karena melanggar rambu lalu lintas. Junho yang bertugas pun langsung terkejut saat tahu kalau yang ditilang itu adalah Gi-hun. 도와주십시오. 제가 지금 누굴 도울 수 있는 처지가 아닙니다. Akibat dari penilangan itu, Kim dan Woo Seok mulai merasa kalau Gi-hun terlalu lama. Maka, begitu Agus pergi dari taman, mereka berniat untuk menangkapnya tanpa menunggu Gi-hun. Namun sialnya, Agus sudah tahu kalau dia dibuntuti. Dan begitu Gi-hun tiba di lokasi, Kim dan Woo Seok sudah tidak ada di sana. Karena ternyata mereka berdua telah dibawa oleh Agus ke apartemennya. Dalam kondisi yang terluka parah, Kim dan Woo Seok diminta untuk bermain gunting, batu, kertas, di mana yang kalah akan langsung ditembak oleh Agus. Saat ini posisi Kim dan Woo Seok benar-benar tidak berdaya. Oleh karena itu, mereka berdua terpaksa menuruti permintaan Agus yang akhirnya 하나 빼기 가위바위보. 실격입니다. Sementara di lain tempat, Junho berhasil mengidentifikasi kendaraan yang digunakan oleh Gi-hun. Ternyata mobil tersebut hanya disewa oleh perusahaan bernama Sunshine. Junho kemudian mendatangi perusahaan tersebut yang ternyata merupakan markas milik Kim. Di tempat itu pula, Junho menemukan fakta bahwa Gi-hun melakukan penyelidikan terhadap Squid Game. Bahkan tidak hanya itu, di dalam perusahaan itu, Junho juga menemukan berkas milik Gi-hun yang menyatakan bahwa dia adalah pemilik motel bernama Pink. Scene kemudian beralih kepada Gi-hun yang pulang ke motelnya. Namun betapa kagetnya Gi-hun karena tiba-tiba saja dia sudah kedatangan tamu. 오랜만입니다, 성균 씨.
Tak disangka Agus sekarang berhasil menemukan Gi-hun. Di sini Agus kembali mengajak Gi-hun untuk bermain game roulette. Namun tentu Gi-hun merasa sangat marah karena dia punya dendam tersendiri terhadap siapapun yang terlibat dalam Squid Game. Karena gara-gara permainan itu dia selalu dihantui oleh mimpi buruk. Sebelum bermain, Agus bercerita kalau dia dulunya adalah panitia di dalam game. Dan pada suatu hari, dia dikejutkan dengan fakta bahwa ayahnya mengikuti permainan itu. Parahnya lagi, dia harus membunuhnya karena sang ayah kalah. Tapi ternyata, dia justru menikmati hal tersebut. Mendengar itu, Gi-hun semakin marah. Kok bisa ada anak yang senang membunuh ayahnya sendiri? Akhirnya, dia pun menerima tantangan Agus. Setelah hampir kalah, ternyata Gi-hun masih saja hoki dan keadaan menjadi berbalik. 꽤 높은 확률이긴 합니다. 아니면 2번만 당기면 저놈의 연상을 날릴 수 있어요. 다만 이거 하나만 인정하시면 됩니다. 운이 좋아서 겨우 폐기 처리를 면한 쓰레기. 죽이고 뭐고 날 죽일 수 있어. 다만 주인님이 시키는 대로 개새끼라는 걸. Nah, abis mati ini jadi goblin nih Agus. Sementara itu, Junho telah berhasil menemukan motel Pink, tempat persembunyian Gi-hun. Seketika itu juga dia mendengar suara tembakan dan langsung memasuki motel tersebut. Junho berusaha menemukan sumber suara, tapi dia justru menemukan Woo-seok dalam keadaan terikat yang sebelumnya dibawa oleh si Agus. Tak lama setelah itu, Junho akhirnya berhasil menemukan Gi-hun dan mayat Agus yang tergeletak. Melihat itu, Junho langsung menuduh Gi-hun telah membunuh Agus. Tapi untungnya Woo-seok segera datang untuk menolong Gi-hun. Dengan cepat, Woo-seok segera memperkenalkan diri bahwa dia adalah anak buah Kim. Dan betapa kagetnya Woo-seok ketika melihat Agus tergeletak. Di antara rasa lega karena Agus sudah tewas, Woo-seok juga merasa marah karena si Agus telah membunuh Kim. 이 새끼가 모작이나 가위 중에 여기 가위만 뺐으면 됐는데 이 새끼가 우리 형 죽였어. Sesaat kemudian, Junho diborgol di kamar mandi dan diinterogasi oleh Gi-hun. Junho lantas mengenalkan diri dan bertekad untuk membantu rencana Gi-hun yang ingin menghancurkan dalang di balik Squid Game. Persiapan Gi-hun sendiri sangat matang. Dia telah mengubah motel Pink menjadi markas pribadinya. Sekaligus, dia juga menyiapkan brankas uang kemenangannya. Dan selain Junho, Woo-seok berniat membantu karena ingin membalaskan kematian bosnya. 저도 마찬가지입니다. 윗대가리들 다 찾아내서 묶어놓고 갈비뼈 시켜서 다 싸 죽일 겁니다. Di lain tempat, terlihat sosok wanita bernama No-eul yang tinggal di sebuah mobil. No-eul adalah sebatang kara yang hidupnya selalu berpindah. Setiap pagi, No-eul bekerja sebagai badut di taman hiburan. Dan hari ini, dia bertemu dengan seorang anak penderita kanker bernama Na-yeon. 대가리에 씨발 바람이 안 통해. 이거 내 거만 이래? 응? 나연아! 죄송합니다. 괜찮아. No-eul sebenarnya adalah wanita Korea Utara yang mengungsi ke Korea Selatan. Suaminya tewas, sementara anaknya entah berada di mana. Selama ini, No-eul bekerja keras untuk membayar seorang broker agar mencari anaknya yang hilang. Tapi sayangnya, sampai kini usaha No-eul belum membuahkan hasil. 엄마한테 애를 잊으라는 게 좀 그렇지만 아니 그게 노을씨 탓이라는 게 아니고
Setelah itu, scene beralih kepada Junho yang masih mencari kakaknya yang hilang. Dari sini, terlihat bahwa Inho, kakak Junho tersebut tidak pernah mengunjungi makam istrinya. Hal itu menunjukkan kalau Inho tidak pernah kembali. Menghilangnya Inho ini membuat sang ibu merasa khawatir. Ibu berpikir kalau Inho pergi karena merasa jika sang ibu pilih kasih. Karena ternyata Inho sebenarnya hanya saudara tiri Junho. 뭐라도 해줄라 했는데. 그럼 차라리 나를 원망하겠죠. 어머니도 내 앞에서 그런 말 좀 그만하세요. 그냥 자기가 한 일에 대한 대가를 치른 거라고요. Setelah itu kita kembali lagi kepada Noeul yang pada akhirnya mengajukan surat pengunduran diri. Meskipun sang bos memintanya bertahan, tapi Noeul tidak peduli. Sesaat kemudian Noeul pergi dari taman hiburan tersebut. Ketika tiba-tiba dia melihat sebuah ambulan tengah mengangkut Nayeon yang pingsan. 보호자 대신? 네, 제가 아빠입니다. Diam-diam, Noeul mengikuti Nayeon hingga ke rumah sakit. Dari sana diketahui bahwa Nayeon menderita kanker yang langka. Dan kali ini kondisinya semakin parah. Dokter menyarankan ayah Nayeon untuk menebus obat yang baru, tapi sayangnya obat tersebut tidak di-cover asuransi. Dan hal itu membuat ayah Nayeon yang cuma pelukis jalanan merasa sangat kalut. Di lain tempat, di saat yang bersamaan terlihat Gi-hun sedang mempersiapkan diri untuk membongkar kejahatan Squid Game. Melalui petunjuk yang dia dapat dari mayat Agus, para panitia Squid Game akan melakukan perekrutan di sebuah pesta Halloween. Untuk itu, Gi-hun berniat mendatangi pesta tersebut dan tak lupa dia memasang alat pelacak GPS di giginya agar seluruh pasukannya bisa mengetahui pergerakannya. Kali ini pasukan Gi-hun tidak main-main, dia bahkan mengubah Motel Pink menjadi arena latihan menembak. Woo Seok juga berhasil merekrut mantan tentara sehingga kini telah sangat siap meringkus orang-orang yang terlibat dalam Squid Game. Dan di hari yang telah ditentukan, tepatnya tanggal 31 Oktober, Gi-hun dan Woo Seok sudah siap menuju pesta Halloween tersebut yang dilaksanakan di sebuah klub malam. Sementara pasukan yang lain bersiaga di setiap sisi jalan, Junho akan bersiaga tepat di depan klub malam tersebut. Dan misi pun dimulai. 이거 얼마예요? Tujuan Gi-hun adalah mencari orang-orang berkostum merah dan bertopeng yang tak lain adalah panitia Squid Game. Sayangnya, pesta Halloween tersebut sangat ramai dan semua orang memakai topeng. Setelah sekian lama menunggu, Junho akhirnya melihat panitia Squid Game tengah membawa seseorang keluar klub. Oleh karena itu, Junho dengan cepat memasuki klub untuk menangkap orang-orang Squid Game. Sialnya, karena Junho tidak punya undangan, dia langsung dihentikan oleh bodyguard yang berjaga di pintu masuk. Sementara Gi-hun yang berada di dalam akhirnya ditemui pasukan Squid Game yang membaur di dalam pesta. Dia langsung menurut ketika panitia Squid Game tersebut mengajaknya keluar klub. Namun sialnya, Woo Seok justru dilumpuhkan di pesta itu. Untungnya, Junho berhasil masuk ke klub dan menemukan Woo Seok. Setelah itu, Junho berusaha mengejar Gi-hun, tapi Gi-hun sudah terlanjur masuk ke mobil limosin putih. 인적이 드문 곳에서 잡아야 합니다. 알겠습니다. 눈치챘을 수도 있어요. 지금 바로 리무진. Di dalam mobil mewah tersebut, Gi-hun kembali bertemu dengan ikon babi yang menjadi salah satu ikon Squid Game. Di situ, tanpa merasa takut, Gi-hun bertekad untuk menghentikan permainan Squid Game. Dia tak tahan melihat banyak korban berjatuhan hanya untuk mendapatkan uang. Sementara di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja 1호차 여자 공격당했습니다. 지금부터 2호차가 추격합니다. lagi-lagi Gi-hun harus takluk di depan panitia Squid Game. Dia pun tak punya pilihan dan akhirnya memutuskan untuk kembali menjadi peserta dalam permainan mematikan tersebut. 너희들이 원하는 대로만 움직이지.
Sementara di lain tempat, kita melihat Noeul tiba-tiba didatangi oleh seorang panitia Squid Game. Panitia tersebut memberikan sebuah tiket dan tanpa ragu Noeul mendaftarkan dirinya. Tapi bukan untuk menjadi peserta, melainkan sebagai panitia segitiga. Begitu Gi-hun dibawa oleh limosin putih tersebut, keesokan harinya Junho dan timnya segera mengikuti jejak GPS Gi-hun. Sesaat kemudian Woo Seok pun menyadari bahwa ini adalah bagian dari rencana. Jika mereka gagal mendapatkan frontman, berarti mereka semua harus menyerbu pulau misterius tersebut. 다타스민 출발합니다. Di saat yang bersamaan, Gi-hun sekarang resmi terdaftar sebagai peserta terakhir pada Squid Game tahun ini. Tak lama setelah itu, para panitia Squid Game mendatangi asrama peserta dan menjelaskan aturan Squid Game. Dan persis seperti peserta pada Squid Game sebelumnya, banyak dari mereka yang tidak terima karena tiba-tiba diculik ke tempat ini. Hingga panitia Squid Game menunjukkan jumlah utang dari beberapa peserta yang mencapai miliaran won. 333번 이명기 주정현 152억 원의 손해를 입히고 채널 배세우 196번 강민아 채무액 4,530번 최수봉 채무액 11억. Video yang diputar itu akhirnya mengubah sudut pandang peserta. Panitia Squid Game benar-benar menekankan bahwa para peserta itulah yang membutuhkan permainan ini supaya bisa melunasi utang mereka. Bahkan sekarang pihak Squid Game selalu menyediakan pilihan bagi para peserta untuk melanjutkan atau menghentikan permainan. Setelah menandatangani surat persetujuan, para peserta lantas digiring menuju lokasi permainan pertama. Dan tiba-tiba saja Gi-hun disapa oleh seorang pria yang ternyata sahabat lamanya, yaitu Jung Bae. Begitu melihat Jung Bae, Gi-hun langsung meminta temannya itu untuk berhati-hati. Gi-hun yang biasanya suka bergurau tiba-tiba menjadi sangat serius, yang membuat Jung Bae berpikir kalau sahabatnya itu sangat berlebihan. 내 뒤에 꼭 붙어 있어. 내 뒤에 꼭 붙어 있어야 돼. 알았어. Sesaat kemudian, para peserta tiba di tempat yang sudah tak asing lagi, yaitu lokasi di mana mereka akan bermain lampu merah dan lampu hijau. Gi-hun yang berada di sana berharap kalau Junho segera menemukannya, karena hanya area inilah yang lokasinya terbuka dan bisa terlihat dari udara. Sementara itu, Junho dan pasukannya yang mengikuti jejak lokasi Gi-hun akhirnya menemukan sebuah pulau kecil yang kata Kapten Joko, pulau tersebut tidak berpenghuni. Namun, Junho tidak peduli. Ketika kapalnya berhasil mendekat, Junho menggunakan drone untuk memeriksa pulau tersebut dari atas. Sedangkan sebagian pasukan yang dipimpin oleh Woo Seok mendekati titik GPS di pulau tersebut. 섬 주변부터 시작해서 낮게 훑어주세요. Sialnya, Gi-hun yang berada di lokasi tak kunjung menemukan drone dari pasukan Junho. Dan di saat permainan pertama akan dimulai, Gi-hun menyadari bahwa alat pelacaknya sudah tidak ada. Begitu juga dengan Woo Seok di luar yang menemukan titik GPS tersebut berada pada seorang pemancing. Dengan kata lain, rencana Gi-hun benar-benar hancur total. Akhirnya, Gi-hun tak punya pilihan. Untuk menyelamatkan semua orang, Gi-hun mengatakan kepada semua peserta bahwa permainan ini sangat berbahaya. Tapi bukannya merasa waspada, banyak dari peserta menganggap Gi-hun seperti orang gila. 게임을 하다 걸리면 죽습니다. 대가리 속에 도청 장치가 있대.
Sementara di waktu yang bersamaan dari jauh terlihat frontman alias Inho mengamati aksi Gi-hun tersebut dari kamera pemantaunya, dan hal itu membuat Inho merasa kesal, dan tak lama setelah itu permainan legend ini pun dimulai. Pada awal permainan semua tampak lancar. Meski begitu, Gi-hun tak henti-hentinya mengingatkan peserta supaya tidak bergerak, bahkan harus menutup gerakan mulutnya ketika akan berbicara. Lama-lama hal itu membuat Jung-bae berpikir kalau sahabatnya benar-benar gila, hingga akhirnya sesuatu yang tak diinginkan pun terjadi. Seperti season sebelumnya, tewasnya peserta pertama tersebut membuat orang-orang langsung panik. Mereka otomatis berlarian menuju pintu keluar, tapi itu sama saja dengan mendekati malaikat maut. Gi-hun lagi-lagi menyuruh para peserta tetap tenang dan mengikuti instruksinya. Namun permainan yang diawasi oleh kamera canggih tersebut tetap bisa melihat pergerakan para peserta. Ditambah lagi, para panitia Squid Game juga memiliki kemampuan menembak yang 100% akurat. Permainan pun terus berlanjut, namun kali ini semua peserta mendengarkan instruksi Gi-hun. Pelan-pelan, para peserta tersebut tiba di garis finish dengan selamat. Dan dari sini terlihat bahwa beberapa panitia penembak menyasar area kaki peserta sehingga membuat peserta tersebut sekarat. Tapi Noeul tidak punya belas kasihan. Dia langsung menembak kepala peserta untuk memastikan peserta tersebut tewas di tempat. 탈락자를 처리한 것뿐이야. Akhirnya permainan tersebut disudahi dan para peserta kembali ke asrama. Namun terlihat jelas bahwa peserta yang tersisa itu merasa syok. Tidak ada yang menduga jika permainan tradisional Korea justru menjadi ajang pembantaian yang sangat brutal. Tak lama panitia pun datang dan Gi-hun langsung meminta voting supaya mereka bisa segera pulang. Hal itu pun disetujui panitia, namun panitia Squid Game lebih dulu menunjukkan total hadiah yang mereka kumpulkan dari para peserta yang telah tewas. 첫 게임에서 탈락한 상금이 적립되었습니다. Sesaat kemudian diketahui bahwa setiap peserta bisa membawa pulang hadiah 24,9 juta won. Hal itu membuat sebagian peserta tak terima karena hadiah tersebut terlalu sedikit, padahal sebelumnya mereka telah bermain dengan mempertaruhkan nyawa. Permasalahan ini akhirnya membuat beberapa peserta bimbang untuk memilih melanjutkan permainan Squid Game atau ikut korupsi timah yang hasilnya lebih besar. Pada akhirnya sebagian besar peserta memilih untuk melanjutkan permainan Squid Game daripada korupsi timah yang membuat Gi-hun merasa frustasi. Sejak awal, Gi-hun ingin menghentikan permainan supaya tidak ada korban. Namun tindakannya ini menyebabkan Gi-hun dicap sebagai orang sok tahu. Hingga akhirnya Gi-hun terpaksa mengaku 이 게임을 해봤기 때문입니다. 전부 다 죽었습니다. Pengakuan Gi-hun tersebut lagi-lagi mempengaruhi pikiran beberapa peserta. Sebagian peserta yang tersisa akhirnya memilih untuk menghentikan permainan sampai tiba pada pemilih terakhir. Yang tidak disangka-sangka, orang itu adalah Inho yang menyamar jadi peserta. Dan sesuai dugaan, hasil votingnya adalah permainan akan dilanjut. Sementara di luar sana, Junho dan pasukannya terpaksa kembali ke pelabuhan. Sore ini cuaca sangat buruk dan salah satu tim Junho menyarankan agar mereka merancang strategi baru untuk menemukan Gi-hun. 여기도 누가 어디서 신청하고 막 떠든 거 아니야? 빨리 출발을 합시다. Di sisi lain, kehadiran Inho sebagai peserta itu tentu mengagetkan saya. Tapi sayangnya, Gi-hun sendiri belum pernah bertemu frontman secara langsung. Sehingga dia tidak tahu kalau ketua panitia Squid Game ini sedang turun gunung. Di sini, Inho berusaha mendekati Gi-hun, bahkan mengatakan bahwa dia memilih melanjutkan permainan berkat keberadaan Gi-hun sebagai pemenang di season sebelumnya. Karena menurut Inho, Gi-hun bisa memberitahu permainan apa saja yang akan dimainkan.
선생님 이 게임 해보셨다면서요? 다음 게임 먼저 하시죠. 달고나 뽑기였어요. Di antara percakapan Gi-hun dan In-ho datang seorang pemuda bernama Dae-ho yang mengagumi strategi Gi-hun pada permainan sebelumnya. Tak disangka, Dae-ho adalah mantan marinir dan merupakan junior dari Jung Bae. Maka tak butuh waktu lama, mereka berdua pun langsung akrab seperti kawan lama. 왜요, 형님? 해병? 예, 근데요. 필승! 병 1140입니다! Sementara di tempat lain, seorang rapper dengan nama panggung Thanos yang sedang cuti mengumpulkan Infinity Stone itu mendekati seorang pemuda yang tengah sendirian bernama Myonggi. Rupanya, Myonggi adalah seorang penipu kripto dan Thanos adalah salah satu korbannya. Berhubung mereka kini bertemu di tempat yang sama, Thanos pun tak ingin kehilangan kesempatan untuk menghajar Myonggi. 형 저도 한 대만 때릴게 씨발. Begitu menyadari ada pergelutan di asrama, Jung Bae sempat menyuruh Dae-ho untuk melerainya. Tapi tiba-tiba In-ho langsung datang dan berganti menghajar Thanos sampai kapok. 씨발 새끼. Sebenarnya dari scene ini terlihat bahwa In-ho bisa menyiksa orang dengan sangat brutal. Sayangnya tidak ada seorang pun yang menyadari kekejaman In-ho. Malamnya, In-ho mendekati Gi-hun yang belum tidur. Tanpa diminta, In-ho menceritakan istrinya yang sakit keras sampai In-ho harus berutang sana-sini untuk berobat. Yang sangat disayangkan, istri In-ho pun tidak bisa diselamatkan. Gi-hun yang mendengar cerita tersebut pun langsung merasa iba. Dia akhirnya memahami kenapa In-ho bertekad untuk melanjutkan permainan ini. 456번 선생님 말이 무슨 뜻인지, 저게 어떤 돈인지. 저 돈이 꼭 필요합니다. 제 와이프하고 애기. Esok paginya di lain tempat, Junho yang baru saja kembali dari pencarian Pulau Squid Game itu langsung menemui komandannya. Dengan panik, Junho mengatakan bahwa dia meminta bantuan dari kepolisian untuk menyelamatkan orang-orang dari permainan mengerikan yang diselenggarakan di pulau terpencil. Sayangnya, karena selama 2 tahun ini pencarian Junho tak pernah membuahkan hasil, bukannya mendapat bantuan, Junho justru hampir dipecat. 정말 사람들 죽게 내버려 두실 겁니까? 경찰은 증거야. 증거. 황 여사 사표 처리해. 얘 더 이상 안 되겠다. 저 사장님, 제가 책임지고 상담 맡게 하겠습니다. Akhirnya Junho pun memutuskan untuk bekerja sendiri. Dia lantas melaporkan hal ini kepada Woo Seok yang sejak awal tidak percaya dengan kepolisian pun merasa senang. Dia kemudian mengatakan kepada Junho kalau mereka akan memecah tim menjadi 2. Yang kebetulan sekali Kapten Joko juga menawarkan kapal milik temannya untuk pencarian tersebut. Sialnya, Woo Seok tidak menyadari adanya keanehan pada Kapten Joko. Dengan santainya dia menceritakan rencana Junho, padahal Junho tak pernah menjelaskan secara detail kepada si kapten. 우리 친구 중에 하나가 그 섬에 잡혀갔어요. 선장님도 이제 한 배 탄 겁니다. Setelah itu kita kembali lagi menuju lokasi Squid Game di mana seluruh peserta akan bersiap menuju permainan kedua. Gi-hun yakin jika mereka akan melakukan permainan dalgona persis seperti yang ada di season 1. Namun Gi-hun salah karena rupanya mereka akan bermain sebagai tim. Kesalahan Gi-hun ini pun membuatnya langsung dicibir beberapa peserta. Bahkan banyak juga dari mereka yang menganggap Gi-hun hanya ingin menjatuhkan lawan. 당신 다 해봤다며? 당신 책임질 거야! 죄송합니다. Pada permainan kali ini, semua peserta harus mendapat kelompok dengan anggota 5 orang. Sekarang, Gi-hun sudah memperoleh kelompok beranggotakan 4 pria. Dae-ho yang merupakan anggota paling muda berinisiatif untuk mencari 1 anggota lagi. Tak lama kemudian, dia menemukan seorang pemuda yang juga mantan marinir. Namun di saat yang bersamaan, terlihat sosok wanita muda yang sedang hamil juga meminta bergabung bersama mereka. 저도 같이 하게 해주세요. 아이가 있어요. Dari scene ini terlihat bahwa kelompok rentan seperti wanita hamil, nenek-nenek, bahkan ladyboy akan selalu disingkirkan oleh masyarakat karena kebanyakan orang akan memilih orang yang mereka anggap kuat. Di sini, mereka yang rentan pun berkumpul jadi satu.
Mereka adalah Yongsik dan ibunya yang bernama Gyumja. Lalu ada Hyunju si ladyboy, Yangmi, dan seorang dukun wanita yang banyak bacot. Di sisi lain, Gi-hun akhirnya menerima wanita hamil yang bernama Junhee itu menjadi bagian dari timnya. Di sini diketahui bahwa bayi yang dikandung Junhee adalah anak dari Myonggi. Singkat cerita, waktu memilih pemain pun habis. Panitia Squid Game lalu membacakan aturan permainannya. 5인 6각 근대 5종 경기입니다. 다음 단계로 갈 수 있습니다. 5분 내에 결승점에 들어오면 성공입니다. 222번 아가씨가 딱지하고 내가 비석치기 할게. 제기차기가 좀 더. 자, 하나, 둘, 셋, 필승! Dalam permainan kedua ini, meskipun mereka dibentuk sebagai tim, tapi pada dasarnya tetap bermain individu. Setiap anggota tim akan menghadapi satu tantangan dan semuanya berjumlah 5 tantangan sebelum mencapai garis finish. Setiap tim diberi waktu 5 menit dan kalau tim tersebut tidak mampu menyelesaikan permainan, maka inilah yang terjadi. 성공. Sebenarnya, tantangan yang dimainkan setiap peserta adalah permainan tradisional Korea Selatan. Namun karena situasi saat ini dikejar oleh waktu dan taruhannya adalah nyawa, tak heran kalau banyak peserta merasa tertekan dan akhirnya gagal. Kebetulan sekali tim Gi-hun mendapat giliran paling akhir, di mana Gi-hun dan timnya masih sempat berlatih dan mengatur strategi sebelum menjalankan tantangan tersebut. Oleh karena itu, begitu panitia menyatakan permainan dimulai, tim Gi-hun langsung melaju cepat. Namun, jangan lupakan kehadiran In-ho di tim Gi-hun yang berniat menghadang pergerakan Gi-hun. Tiba-tiba saja In-ho yang bertugas memainkan gasing mendadak tolol dan menghabiskan banyak waktu. Akan tetapi, Gi-hun dan anggota tim yang lain masih menaruh kepercayaan kepada In-ho. Mereka berusaha menenangkan In-ho hingga pria itu berhasil. Sialnya, kini hanya tersisa sedikit waktu untuk Gi-hun hingga akhirnya... Keberhasilan tim Gi-hun tersebut rupanya membuat beberapa peserta merasa tidak senang karena ternyata pada permainan kali ini tidak banyak peserta yang gagal, yang itu berarti hadiahnya pun juga tidak akan meningkat secara signifikan. Namun di sisi lain, Gi-hun akhirnya punya teman baru dan mereka semua berkenalan. Di sini kita pun tahu bahwa In-ho mengenalkan dirinya dengan nama Yang Il. 전 오영일입니다. 영일? Sesaat kemudian, panitia Squid Game datang dan mengumumkan hasil perolehan uang sementara, yaitu sebesar 20,1 miliar won, di mana setiap orang bisa mendapatkan 78 juta won. Namun lagi-lagi para peserta merasa tidak terima karena uang tersebut masih terlalu kecil untuk dibawa pulang. Tapi tetap saja panitia Squid Game menyerahkan setiap keputusan kepada para peserta sehingga mereka kembali melakukan pengambilan suara. 1번 투표해주세요. Tak disangka kali ini lebih banyak orang yang memilih untuk melanjutkan permainan. Bahkan Jung Bae juga mengubah keputusannya untuk tetap berada di sini. Gi-hun pun berniat untuk mempengaruhi para peserta lain, namun In-ho lebih dulu berpidato di depan para peserta. 이걸 또 하겠다고? 정신들 차리고 저 돈 가지고 나가. Sayangnya, ajakan In-ho untuk berhenti juga menimbulkan pro dan kontra. Namun saat ini lebih banyak orang yang menginginkan satu permainan lagi untuk jumlah hadiah yang lebih banyak.
Akhirnya permainan kembali dilanjutkan sesuai dengan hasil voting. Jung Bae yang merasa bersalah kepada Gi-hun tadinya memilih menjauh. Namun Dae-ho kembali mengajak Jung Bae untuk bergabung bersama Gi-hun dan In-ho. Di sini In-ho berkata bahwa dia memaklumi keputusan Jung Bae. Begitu juga dengan Dae-ho yang dengan jujur mengatakan kalau dia berpikir untuk melanjutkan permainan. Hal itu ternyata bisa mengurangi rasa bersalah Jung Bae. Meski tetap saja Gi-hun berpikir bahwa ini bukan keputusan yang baik. 다음 게임에선 우리끼리 서로 죽여야 할 수도 있어. Malamnya, Gi-hun minta semua orang untuk tidur di bawah tempat tidur. Dia takut jika kejadian di season 1 akan terulang, yaitu setiap peserta akan dibangunkan untuk saling menghabisi. Maka dari itu, Gi-hun meminta setiap anggota timnya untuk berjaga dan Gi-hun akan menjadi orang pertama yang tidak tidur. Dan saat tengah malam tiba, Jung Bae terbangun lalu meminta maaf kepada Gi-hun. Tadinya, Gi-hun masih merasa kecewa karena Gi-hun sendiri selalu dihantui mimpi buruk meskipun telah membawa pulang uang sebesar 45,6 miliar won. Jung Bae akhirnya memahami sudut pandang Gi-hun. Dia kemudian bertekad supaya mereka bisa keluar dari tempat itu bersama-sama. 네 눈앞에서 죽고 어떨 것 같아? 너한테 말을 그렇게 하냐? 같이 나가면 되지. Dan keesokan paginya, semua peserta dibangunkan untuk menuju permainan ketiga. Sekarang, Gi-hun tidak lagi menebak-nebak karena dia tahu kalau tahun ini pihak Squid Game pasti telah mengganti permainannya. Sesaat kemudian, para peserta dibawa ke sebuah ruangan yang sangat besar dan mereka akan memainkan suatu permainan tradisional baru yang tidak hanya mengandalkan tim tapi juga kecepatan tiap peserta, dan tidak butuh waktu lama permainan pun dimulai. Dalam permainan ini, ketika lagu selesai diputar, setiap peserta akan diminta berkelompok sesuai dengan angka yang disebutkan panitia. Selain menguji kecepatan, permainan ini juga menguji kesetiakawanan di antara para peserta, karena jika mereka tidak bisa mendapat kelompok, maka akhirnya permainan yang mengingatkan saya pada lomba 17-an kampung ini berubah menjadi ajang pembantaian. Hampir setengah dari jumlah peserta telah dihabisi oleh pasukan penembak. Hingga akhirnya tibalah di putaran terakhir. In-ho memperkirakan jika panitia hanya akan meloloskan 100 peserta. Oleh karena itu, begitu panitia menyebutkan angka 2 di putaran terakhir, yang artinya setiap kelompok hanya berisi 2 orang, situasi pun berubah menjadi lebih kacau daripada sebelumnya. Pada kesempatan ini, In-ho menggandeng Jung Bae untuk masuk ke ruangan. Sayangnya, situasi yang benar-benar tidak kondusif membuat mereka harus terpisah. Untungnya, dalam waktu cepat, Jung Bae berhasil memasuki ruangan tersebut. Namun ternyata, sudah ada 1 peserta di dalam ruangan itu. Dan belum sempat Jung Bae mencerna keadaan, In-ho sudah menyusul, sehingga di ruangan itu kini terdapat 3 orang. Dengan situasi semacam ini, mereka bertiga bisa saja dihabisi regu penembak karena tidak sesuai ketentuan. Namun rupanya, In-ho sudah mengantisipasi hal itu dengan menghabisi 1 peserta sebelumnya. Setelah drama permainan yang mengerikan itu berakhir, Gi-hun CS akhirnya berhasil lolos. Dan sekarang para peserta benar-benar tersisa 100 orang. Gi-hun lantas membuat perhitungan sederhana di mana kubu X atau para peserta yang ingin menghentikan permainan harus bisa memenangkan sesi voting. X가 44시니까 12명 차이네요. 7명이 마음을 바꾸면 우리가 이길 수도 있고. Berhubung kubu X masih kalah jumlah, Gi-hun berniat mempengaruhi kubu O, yaitu para peserta yang ingin melanjutkan permainan supaya berpindah ke kubu X. Tapi In-ho segera melarangnya karena khawatir jika Gi-hun akan mendapat masalah. Lagi pula, Jung Bae juga meyakinkan Gi-hun jika orang-orang dari kubu O pasti akan berpindah ke kubu X karena mereka sudah mengumpulkan banyak uang. 상금이요.
대충 계산해도 3억이 넘어요. Sesi pengambilan suara pun dilakukan dengan sangat menegangkan. Dan sama seperti prediksi Jung Bae, nyatanya sekarang ada banyak peserta dari kubu O yang berpindah ke kubu X. Tapi yang tak diduga ada juga kubu X yang justru berpindah ke kubu O, alias ingin melanjutkan permainan. Akhirnya pada voting kali ini kubu X dan kubu O memperoleh suara yang sama kuat. Oleh karena itu sesi voting akan dilanjutkan esok hari. Setelah itu kita kembali lagi dengan pasukan Junho yang berhasil menemukan sebuah pintu mencurigakan di tebing. Junho lantas turun bersama pasukannya untuk memeriksa pintu tersebut dan tiba-tiba saja tanpa diduga pintu misterius itu sudah dipasangi peledak. Artinya pihak Squid Game tampaknya sudah tahu kalau Junho akan datang. Akibatnya salah satu pasukan tewas dan seorang lainnya mengalami luka. Kapten Joko pun menyarankan Junho untuk kembali lagi ke pelabuhan. Namun karena waktunya semakin sempit, Junho nekat untuk melanjutkan misi pencarian. 변경하고 휴대전화 사용을 금지하겠습니다. Dan kembali lagi dengan para peserta Squid Game di asrama. Malam ini panitia menyediakan kimbap, yaitu makanan khas Korea berupa nasi yang digulung dengan rumput laut sebagai menu makan malam. Pada saat itulah Gi-hun menyadari jika di dalam bungkus kimbap tersebut terdapat sebuah garpu, padahal sebenarnya kimbap bisa dimakan hanya memakai tangan. Sementara itu, keributan sudah terjadi di toilet para pria. Semua bermula ketika Thanos mulai mengganggu seorang peserta dan Myonggi juga ada di sana. Dengan cepat perhatian, Thanos mulai beralih ke Myonggi dan langsung memancing emosi Myonggi. Maka tanpa banyak kata-kata, Myonggi pun meladeninya. 왜 약 빨았어? 걔 건드리지 마, 이 개새끼들아. 개새끼야. Pergelutan itu kini melebar antara kubu O dan kubu X. Namun sejak awal Thanos sudah meminum obat-obatan ajaib sehingga tenaganya bisa 2 kali lebih kuat daripada biasanya. Dan disinilah Myonggi teringat pada garpu kimbap yang dia simpan di sakunya hingga akhirnya kekhawatiran Gi-hun akhirnya terjadi. Para peserta pasti akan saling menghabisi untuk menjadi pemenang. Hal itu ditambah dengan terbentuknya 2 kubu, yaitu kubu O dan kubu X. Oleh karena itu, Inho menyarankan supaya kubu X menyerang lebih dulu. Ide itu tentu langsung ditolak Gi-hun karena yang seharusnya diserang adalah orang-orang di balik Squid Game, terutama si frontman yang menjadi pemimpin para panitia. Tanpa Gi-hun sadari sosok itu berada di hadapannya. Lah, ini loh orangnya di depanmu. Gimana yang ngasih taunya Bapak Bihun ini? Dan sebelum mereka bisa bertemu dengan si pemimpin permainan tersebut, Gi-hun berencana untuk melumpuhkan para panitianya karena Gi-hun yakin malam ini mereka akan segera dihabisi. Di lain pihak, Kapten Joko diam-diam merusak drone milik pasukan Gi-hun dan hal itu pun ketahuan oleh salah satu dari mereka. Entah apa tujuannya, tapi sepertinya Kapten Joko adalah bagian dari panitia Squid Game. Dan karena sudah terlanjur, dia pun akhirnya membunuh salah satu anak buah Gi-hun itu. 당신 뭐야? Dan benar saja, saat tengah malam tiba, para panitia bersenjata tiba-tiba menyerang para peserta. Untungnya Gi-hun berhasil mengantisipasi hal tersebut hingga dia bisa mendesak para panitia untuk mundur. Pasukan Squid Game yang tak menduga serangan itu pun terpaksa kembali ke markas. Dan kebetulan sekali terlihat seorang panitia yang terjebak di dalam asrama. Setelah berhasil membekuk sebagian panitia, Gi-hun berniat menyerang ruang kendali frontman. Dia berharap bisa bertemu frontman dan akan membunuhnya di tempat. Untuk itu, Gi-hun berusaha mengumpulkan pasukan sekaligus persenjataan sebelum melakukan serangan pamungkas tersebut. 얘 겁나는 거 알아요. 같이 싸워서. 같이 싸우겠습니다.
Beberapa saat kemudian pasukannya pun sudah siap. Mereka adalah para pria yang jago megang senjata termasuk Daeho. Dan yang mengejutkan adalah Hyunju ikut dalam pasukan ini karena ternyata dia adalah mantan pasukan elite Korea sebelum akhirnya dipecat gara-gara pengen jadi wanita. Singkatnya, Gi-hun memaksa seorang panitia Squid Game untuk mengantar mereka menuju ruang kendali. Sialnya, panitia Squid Game yang berperan sebagai pengawas telah menyaksikan semua yang terjadi di dalam aula. Oleh karena itu, dia pun menyiapkan panitia barunya untuk menghambat pergerakan Gi-hun dan kawan-kawan. Maka tak butuh waktu lama, pertarungan pun dimulai. Adu tembak pun berlangsung sangat lama. Sesaat kemudian, Gi-hun menyadari jika pelurunya terbatas karena dia hanya memungut senjata dari panitia Squid Game yang sudah tewas. Oleh karena itu, supaya Gi-hun dapat menyelesaikan misinya, dia mengajak Jung Bae untuk mencari ruang kendali. Sementara itu, Gi-hun memerintahkan In-ho tetap bertahan di koridor itu untuk menahan serangan musuh. Melalui petunjuk yang dia dapatkan, Gi-hun berusaha mencari di mana frontman berada. Namun tanpa diduga, para panitia Squid Game rupanya telah menunggu kedatangan Gi-hun di sana, sehingga adu tembak pun tak terelakkan. Di sini, peluru Gi-hun semakin menipis padahal dia belum bisa menemukan ruang operator. Gi-hun bahkan terkena tembakan sehingga membuat bahunya terluka. Akhirnya, karena tidak sanggup bertahan lebih lama, Gi-hun meminta bantuan In-ho untuk menyusulnya. Dan inilah kesempatan yang sudah In-ho tunggu-tunggu. Begitu In-ho berhasil menemui Gi-hun, dia berkata akan menyerang lewat jalur belakang. 기훈씨 미안해요. 정리 시작해요. Gi-hun dan Jung Bae masih bertahan sekuat mungkin dan berharap In-ho akan melumpuhkan serangan tersebut. Namun tak disangka tiba-tiba saja In-ho mendatangi Gi-hun, tapi sudah dalam kostum frontman alias pria yang ingin ditembak oleh Gi-hun. Kedatangan frontman ini pun membuat Gi-hun terpaksa bertekuk lutut. Sementara di balik topengnya, frontman meminta Gi-hun menyerah karena Jung Bae akan menjadi korban berikutnya. 네 영웅놀이의 결과가 어떤 건지. Akhirnya, seluruh peserta pun menyerah. Rencana pemberontakan yang dirancang oleh Gi-hun ternyata gagal total, dan para peserta yang masih hidup terpaksa mengikuti permainan yang tersisa, dan cerita pun akan berlanjut ke season 3. Fun fact, info lagi aja nih dari gue, di credit scene ada 3 orang peserta sedang berhadapan dengan boneka di game pertama yang bernama boneka Yonghee, di mana cerita boneka Yonghee dan adiknya bernama Cholsu ini ternyata diadaptasi dari cerita rakyat legendaris asal Korea tahun 70-an. Cerita anak yang terdapat banyak pesan moral bagi anak-anak agar gemar membaca, tapi di Squid Game mereka malah jadi boneka mematikan. For your information, sebenarnya ada sebuah clue di Squid Game yang kalau kita notice pasti bakal bisa nebak game apa saja yang bakal dimainkan. Jadi di episode-episode akhir season 1, barak tempat para player istirahat itu dibersihkan. Terus di dindingnya ada gambar-gambar berwarna hitam putih. Nah, kalau diperhatikan lagi, semua gambar itu ternyata nge-spill semua game yang dimainkan oleh para player. Sayangnya, sampai akhir nggak ada satupun player yang nyadar. Di season 2, kalau kalian perhatikan, dindingnya punya gambar-gambar yang berbeda. Artinya, sejak awal para panitia ini emang sudah menyiapkan game yang berbeda. Dan entah kenapa si Gi-hun dan player lain nggak notice. Padahal kalau notice, dia bisa mikirin strateginya dari awal. Menurut kalian gimana nih warga Nobar? Kira-kira di season 3 nanti ada yang notice gambarnya nggak?
atau malah pada tetap blow on sampai akhir? Nah, jangan malu-malu diskusi di komentar. Pepadaan jua saling bagi informasi sama-sama kada tahu. Oke, segitu dulu dari Mamang Tobi sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya alias alur cerita Squid Game season 3. Sabar ya, biar kita rangkum dulu. Nah, kalau begitu Burung Kuntul pamit undur diri. Panjang kan durasinya nih? Panjang kan?